Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Kristianto, SIIP MIP. Saya merupakan salah satu dosen di program studi ilmu perpustakaan Universitas Wijayasuma Surabaya. Nah, saya ingin menginformasikan bahwasanya saya merupakan lulusan dari D3 ilmu perpustakaan, lalu kemudian saya melanjutkan karir pendidikan saya di S1 ilmu perpustakaan dan informasi, dan untuk S2-nya juga mengambil ilmu perpustakaan dan informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa informasi terkait aktivitas pengajaran saya dalam rangka menyusun pernyataan diri dosen dalam rangka kerja di dalam perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Saya sampaikan bahwasanya saya mengajar beberapa mata kuliah wajib, dan salah satu kepakaran saya yaitu mengajar mata kuliah aplikasi perangkat lunak perpustakaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi berjumlah 3 SKS, di mana mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 2 atau semester genap. Dikarenakan mata kuliah ini mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa harus intensif memahami sekaligus berusaha untuk mempraktikkan hal-hal yang terkait dengan kegiatan praktik yang kita laksanakan di kelas maupun di luar kelas. Nah, dikarenakan kita sudah menganut sistem OBE, ya, Outcome Based Education, maka mata kuliah ini secara komposisi lebih banyak mengajak mahasiswa untuk melakukan proyek secara mandiri. Nah, mata kuliah ini sendiri secara capaian pembelajaran yaitu mengajak atau mengupayakan teman-teman mahasiswa supaya mereka bisa memahami sekaligus dapat pula mempraktekkan pengoperasionalan aplikasi-aplikasi perangkat lunak perpustakaan, baik itu yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk pengembangan diri pustakawan maupun pengguna perpustakaan. Nah, banyak sekali materi yang diajarkan di dalam mata kuliah ini, dan semua sudah saya rangkum dalam sebuah modul mata pelajaran yang mana mahasiswa bisa mendapatkannya baik itu secara cetak ataupun mahasiswa bisa mengakses melalui Google Scholar atau Google Book. Nah, salah satu materi yang saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yaitu tentang sistem repositori, di mana kalau kita bicara soal sistem repositori, maka kita bicara soal sebuah media atau sebuah wadah penyimpanan digital yang mana dia bisa berfungsi sebagai media deposit, alat penyimpanan, alat pengolahan, lalu kemudian alat diseminasi terhadap data-data yang dikolek dari bahan-bahan yang dimiliki oleh sebuah institusi, baik itu yang bentuknya e-book, artikel, video, audio, atau data software dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah aplikasi perangkat lunak perpustakaan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang sistem repositori perpustakaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya harap kita ada komunikasi interaksi dua arah, sehingga saya harap teman-teman punya beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Nah, bicara soal sistem repositori, tentu saja seringkali sistem repositori itu dipakai untuk perpustakaan perguruan tinggi. Jarang sekali perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum dia menggunakan atau mengoperasionalkan sistem repositori institusi. Lalu sebenarnya apa itu sistem repositori? Mari kita bedah satu-satu. Jadi secara harfiah kalau kita merujuk pada kamus Cambridge University, bahwa ya repositori itu adalah gudang penyimpanan. Lalu kemudian menurut Oxford Council Dictionary, ya, repositori merupakan sebuah wadah tempat penyimpanan barang namun dapat ditemukan kembali. Artinya tidak hanya sebatas gudang saja, barang-barangnya numpuk, tapi memang ada proses tata kelola di situ sehingga barang-barang tersebut masih bisa kita temukan. Jadi ini ada beberapa jenis-jenis repositori, ya.
Yang pertama itu ada subject based repository. Ini merupakan sebuah sistem repository yang memang dibangun untuk menampung atau menyimpan karya ilmiah yang hanya berfokus pada bidang tertentu. Nah, kalau perguruan tinggi seringkali subject based repository itu dipakai untuk bidang-bidang tertentu saja. Nah, lalu kemudian ada research repository. Research repository itu dikembangkan dan didanai oleh lembaga riset atau funding riset. Artinya bahwa repository jenis ini itu ya dia ada di bawah naungan lembaga penelitian. Contoh misal kayak BRIN. Lalu kemudian kalau di perguruan tinggi LPPM itu bisa membangun sebuah sistem repository. Apakah memungkinkan jika dalam satu institusi perguruan tinggi itu ada 2 repository? Yang memungkinkan saja. Perpustakaan punya, LPPM punya, ya sebenarnya tidak ada masalah. Oke, kita lihat lagi yang lain. Lalu kemudian ada National Repository. National Repository itu merupakan sistem repository yang wujudnya itu dalam bentuk Federated Search Engine. Nah, untuk National Repository itu pemakaiannya ya nasional. Contoh misal kayak perpustakaan nasional, dia membentuk sebuah sistem repository itu bisa. Nah, isinya apa? Isinya ya dokumen-dokumen atau hasil karya masyarakat Indonesia yang mestinya dikumpulkan dalam satu sistem informasi yang mana itu bisa dibuka kembali oleh atau ditemukan kembali oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat luas. Nah, cara soal koleksi repository institusi itu ada banyak. Ya, artinya apa? Ada banyak bahan material atau koleksi yang bisa kita himpun di dalam sistem repository. Ini sebenarnya ya hampir sama dengan otomasi, ya, hampir sama dengan OPAC. Namun bedanya kalau institutional repository atau sistem repository untuk koleksinya itu hanya koleksi-koleksi yang dihasilkan oleh sivitas tersebut. Paham nggak? Ya, jadi koleksi-koleksi yang memang dihasilkan oleh internal perguruan tinggi tersebut. Contoh misal, kalau Fahir dia bikin artikel ilmiah, maka artikel tersebut selama afiliasinya atau nama institusinya pakai Wijaya Kusuma, maka itu bisa dimasukkan di repository. Gitu. Nah, apa aja sebenarnya koleksi yang bisa dihimpun di repository? Ada artikel jurnal, e-book, book capture, skripsi, tesis, disertasi, paten, hingga audio, video. Ya, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat ya hampir sama sebenarnya dengan OPAC. OPAC sendiri pun kan artikel bisa masuk di situ, buku bisa masuk di situ dan sebagainya. Yang membedakan kalau institutional repository dia lebih sifatnya lebih kompleks dan kualifikasinya dia lebih spesifik karena hanya untuk internal karyanya itu dihasilkan oleh internal perguruan tinggi tersebut. Tapi kalau OPAC itu semua koleksi siapapun yang nulis itu yang penting kita beli ada di perpustakaan itu bisa masuk di OPAC. Begitu. Nah, pertanyaannya apakah semua perguruan tinggi punya sistem repository? Ya, kalau saya lihat saat ini ya tidak semua perguruan tinggi itu dia punya sistem repository. Karena untuk membangun sistem repository tentu saja banyak yang harus dipertimbangkan. Contoh misal dari sisi alat, lalu kemudian dari sisi sumber daya manusia, belum lagi nanti dari sisi kebijakan. Artinya kalau untuk perguruan tinggi yang memang dia belum siap secara kebijakan dan mungkin secara fasilitas, ya dia masih berpikir untuk bisa membangun sebuah sistem repository. Namun sistem repository saat ini itu sudah menjadi sebuah kewajiban yang mana memang banyak perguruan tinggi yang sekarang itu sudah mulai perlahan itu membangun sistem repository. Sistem repository itu tentunya berbeda dengan kita membangun otomasi perpustakaan. Kalau otomasi perpustakaan yang sering kita temui di Indonesia itu kan biasanya kalau nggak tulis, slim, betul. Nah, kalau repository itu didominasi oleh 2 sumber yang ada, yaitu e-print sama
DISPACE. Jadi dua aplikasinya atau dua software ini itu yang saat ini itu memang sangat banyak dipakai oleh perguruan tinggi di Indonesia. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada perguruan tinggi lain ya di Indonesia yang dia tidak menggunakan keduanya. Itu ada. Karena apa? Karena saya beberapa kali menemui juga ada 1-2 perguruan tinggi yang mana repositorinya itu dibangun dengan menggunakan apa ya istilahnya aplikasi bawaannya Slim. Ya, jadi Slim itu dia punya sistem repositori yang dia kembangkan sendiri. Namun ya balik lagi bahwa yang paling mendominasi saat ini di kita itu adalah penggunaan EPRIN dan DISPACE. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk pengetahuan dasar saja, kalau kalian lihat saja contoh misalkan di WK, nah, di WK itu menggunakan salah satu dari untuk sistem repositori. Ini adalah contoh interface dari repositori EPRIN ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat, ini punyanya Wijaya Kusuma ya, nah, dia menggunakan EPRIN. Jadi EPRIN itu kalau diinstal terus kemudian di online kan ya, maka dia tampilannya seperti ini. Hampir rata-rata perguruan tinggi yang menggunakan EPRIN tampilannya ya seperti ini. Ada beberapa yang sudah memodifikasi, nah, tampilannya berubah dari sisi warna, lalu kemudian ada penambahan beberapa item menu dan sebagainya. Tapi defaultnya untuk EPRIN itu ya seperti ini. Default. Next. Nah, sementara kalau DISPACE itu tampilannya tampilan interface-nya seperti ini, tampilan web. Jadi dua aplikasi dengan dua perbedaan interface. Nah, ini hampir sama kayak kalau misalkan kita menggunakan Slim sama Indis. Itu nanti kita bisa lihat perbedaan secara interface-nya. Nah, bicara soal persentase penggunaan software repository di dunia, ini ada data yang saya coba himpun pada saat itu dari situsnya Sherpa, bahwasanya ya overall yang paling banyak penggunaannya itu adalah DISPACE. Ini yang warna ungu ini itu DISPACE. Nah, ini paling banyak. Lalu kemudian ada EPRIN sekitar 11%. Jadi secara keseluruhan di dunia penggunaan DISPACE itu banyak aja. Nah, di Indonesia itu ya sekarang antara EPRIN dan DISPACE itu sebenarnya ya hampir sama gitu. Lalu kemudian ini persentase penggunaan repository ya di dunia, Indonesia ya paling tidak dia masuk tingkat 10 besar untuk penggunaan repository. Memang saat ini itu sangat masif sekali perguruan tinggi yang dia memang sudah menggunakan repository ya, di tengah keterbatasan akses sumber daya manusia, tapi ya beberapa perguruan tinggi itu yang mereka mencoba untuk membangun repository. Tapi ada juga yang memang dia belum punya repository. Karena kalau bicara soal perguruan tinggi kan kita nggak bisa menyamaratakan, setiap daerah kan beda-beda. Contoh misal kayak negeri dan swasta, itu kan kondisinya sudah berbeda, sehingga penanganannya juga berbeda, pengembangannya juga berbeda. Oke. Nah, ini data pengguna repository di Indonesia ya. Jadi kalau saya merujuk pada OpenDoor, nah, jadi untuk saat ini itu penggunaan EPRIN memang dia lebih banyak atau lebih besar. Sementara kalau DISPACE ya masih jauh lah. Cuma memang untuk saat ini beberapa perguruan tinggi yang dia sudah pakai EPRIN itu beralih atau migrasi dari EPRIN ke DISPACE. Dan menurut saya itu menjadi hal yang apa ya? Ya saat ini memang menjadi trennya seperti itu. Ketika dia merasa bahwa EPRIN ya begitu saja, terus akhirnya mereka pindah menggunakan DISPACE. Ini hampir sama kasusnya kayak otomasi perpustakaan. Jadi ketika dirasa penggunaan Slim itu udah ya apa ya dirasa mengalami titik jenuh, akhirnya mereka mencoba untuk melakukan perubahan migrasi ke sistem yang lainnya. Ya baik, ada yang mau ditanyakan terkait diskusi kita hari ini tentang sistem repository, silakan.
izin Pak saya. Oke, baik. Kan kebanyakan institusi sekarang itu kan pakainya itu yang detik. Pakainya yang April. Itu nanti kan ini BK kan pakainya April Pak. Nanti akan mungkin BK akan beralih ke di space atau tetap April Pak kira-kira. Oke, baik. Jadi memang fenomenanya sekarang ada beberapa institusi itu yang memang beralih dari Kepin ke Displace, begitupun juga sebaliknya ada yang dari Displace dia beralih ke Kepin. Nah, semua ini tergantung pada ya seberapa nyaman pengelola repositori itu dalam menggunakan dua aplikasi tersebut. Ada yang bilang bahwa Kepin itu memang dia user friendly karena memang mudah digunakan, tidak membingungkan, tampilan interface-nya sederhana, tapi secara sistem keamanan mereka masih kalah dibandingkan dengan Displace. Sehingga pertimbangan masalah keamanan data itu menjadi pertimbangan perguruan tinggi dalam hal ini perpustakaan untuk beralih dari Kepin ke Displace. Begitupun juga sebaliknya. Jadi masalah-masalah perpindahan migrasi sistem itu bukan hal yang baru sebenarnya di dunia repositori atau di dunia perguruan tinggi, karena memang di lapangan praktek-praktek seperti itu banyak. Nah, apakah terus kemudian kita ambil kasus seperti Wijaya Kusuma gitu memungkinkan untuk beralih dari Kepin ke Displace? Ya bisa saja mereka beralih dari Kepin ke Displace, kan? Nah, semua itu tergantung evaluasinya nanti. Kalau dirasa secara evaluasi total sistem yang digunakan sekarang itu artinya tidak memberikan kenyamanan, terus kemudian banyak data yang korup, hilang dan sebagainya, ya hal-hal yang seperti itu memungkinkan kepala perpustakaan untuk beralih sistem repositori dari Kepin ke yang lainnya ya. Artinya tidak, ya saya tidak bicara soal Displace, tapi bisa beralih dari yang atau ke yang lain. Begitu.